Bagian dari pohon kelapa yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah buahnya. Ya, buah kelapa. Buah kelapa memiliki peranan sebagai filter air alami loh pemirsa. Buah yang satu ini mampu menyaring setiap liter air selama hampir 9 bulan. Air ini bergerak melalui serat sabut kelapa, kemudian dimurnikan dan disimpan secara steril di dalam batok kelapa. Air kelapa ini murni air bersih dan merupakan sumber elektrolit tertinggi untuk manusia. Tahukah kamu kandungan dalam air kelapa identik dengan plasma darah manusia? Plasma membentuk hingga 55% dari darah manusia. Dengan minum air kelapa bisa memberikan transfusi darah dalam diri kita secara langsung. Hal ini dibuktikan selama Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sampai 1945. Kedua belah pihak yang bertikai menggunakan air kelapa yang disedot langsung dari batoknya untuk memberikan transfusi plasma darurat pada tentara yang terluka. Hasilnya, banyak nyawa tentara yang terselamatkan karena air kelapa. Siapa sangka ya, air buah nyur ini ternyata punya khasiat dan nilai gizi yang luar biasa. Bukan hanya unsur makro berupa nitrogen dan karbon, tetapi juga unsur mikro yang sangat dibutuhkan tubuh ada di air kelapa. Unsur nitrogen di dalamnya berupa protein yang tersusun dari asam amino seperti alanin, sistin, dan serin. Asam amino yang terkandung dalam air kelapa ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan asam amino yang terdapat dalam susu sapi. Sebagai tumbuhan tropis, kelapa tersebar secara merata di Indonesia. Dari mulai pesisir pantai hingga pegunungan, kelapa menjadi tanaman yang mudah ditemui. Di Indonesia ini kelapa hampir rata. Di pesisir sampai pegunungan banyak kelapa. Hanya saja memang ada berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan varietas, juga perbedaan tempat tumbuh. Biasanya kelapa-kelapa yang tumbuh di daerah pesisir memiliki kandungan minyak lebih banyak dibandingkan yang di daerah pegunungan. Dan dari situlah timbul penggunaan kelapa-kelapa pegunungan itu hanya untuk kelapa muda, sedangkan pesisir adalah untuk minyak, diambil minyaknya. Kelapa yang ada di Indonesia memiliki keistimewaan loh pemirsa. Kelapa yang terbagi menjadi beberapa jenis ini memiliki karakteristik yang menentukan kualitas dari buah kelapanya. Dari 10 varietas kelapa unggulan dunia, 8 diantaranya terdapat di Indonesia. Karena usia tumbuhnya, usia hidupnya, mulai berbunga atau berbuah pada usia 7-8 tahun, dan dia akan hidup sampai 100 tahun, bahkan lebih. Artinya usia produktifnya panjang sekali. Dibandingkan kelapa hibrida, usia hidupnya kelapa hibrida hanya sekitar 25 tahun. Yang kedua, karena ini jenis kelapa dalam, maka buahnya pun besar. Isinya banyak. Kelapa hasil produksi Indonesia adalah kelapa yang paling dicari di dunia. Bahkan 95% kelapa dari Indonesia diekspor ke Amerika dan Eropa dengan persentase 50% ke Amerika dan 45% ke Eropa. Bahkan Indonesia menjadi pemasok terbesar kebutuhan kelapa dunia loh pemirsa. Saya katakan sekali lagi, di dunia ini ada 3 produsen kelapa utama. Indonesia, Filipina, dan India. Yang lainnya kecil-kecil. Dan Indonesia menjadi pemasok terbesar sebesar kurang lebih 45% dunia. Sebagai buah yang serbaguna, kelapa menghasilkan banyak produk turunan, mulai dari kosmetik, kesehatan, hingga kuliner. Batoknya jadi arang dan asap cair, airnya jadi sirup air kelapa dan minuman sirup bersoda, kemudian nata de coco, dagingnya menjadi VCO, minyak goreng putih, sabun, lotion, dan aneka obat. Tak hanya itu, kelapa juga memiliki potensi besar sebagai sumber perekonomian, terutama jika produsen kelapa bisa membuat produk turunan dari kelapa. Sekarang di tingkat petani, kelapa itu antara 1.000 sampai 1.500. Di tingkat pedagang pengecer 2.500, kalau di pasar biasa untuk dijadikan santan menjadi Rp5.000 per butir. Sedangkan kalau diproses dilakukan oleh petani dengan membuat 10 produk saja, itu akan menghasilkan kurang lebih per butir menjadi Rp50.000. Berarti lonjakannya cukup besar. Sehingga ketika kita berbicara 3,8 juta hektar, kalau diproses menjadi 10, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 700 triliun. Kalau diproses menjadi 1.600 produk, maka itu akan menjadi 4.000 triliun setiap tahun.
Salah satu produk turunan kelapa adalah sirup kelapa yang terbuat dari air kelapa. Air kelapa ini memiliki kandungan air, garam mineral, protein, dan gula, yaitu gula invert yang diantaranya adalah sakarose dan maltose. Air kelapa yang bisa dijadikan untuk sirup adalah air kelapa yang dibuka tidak lebih dari 3 jam. Hanya dibuka sekitar 2-3 jam. Namun hal ini tergantung dari situasi tempat proses dilakukan. Semakin panas suhu tempat memproses, maka semakin cepat terjadi proses pembusukan. Masih ada lagi nih produk turunan dari kelapa yang bisa dibuat. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya kamu tahu. Jadi kelapa yang dimana itu dia menghasilkan butirana yang besar, terus di dalam dia punya daging juga dalam ketebalan juga dia bagus. Nah terus